Mari. Yosua 13 ayat 1, daerah-daerah yang belum direbut. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur, mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara. Semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad, dan di Ekron, dan orang Awi. Di sebelah selatan seluruh negeri orang Kanaan dan Meara, kepunyaan orang Sidon, sampai ke Afek, sampai ke daerah orang Amori. 5. Selanjutnya negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit. Mulai dari Baal Gad di kaki gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Amin. Amin. Ayat 6. Semua orang yang diam di pegunungan mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot Maim, semua orang Sidon. Aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pustaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 7, oleh sebab itu, bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu, dan kepada suku Manase yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Pembagian tanah yang di seberang sungai Yordan. Ayat 8. Bersama-sama dengan suku Manase yang setengah lagi, orang Ruben dan orang Gad telah menerima milik pusaka mereka yang telah diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur sungai Yordan, seperti yang ditentukan Musa, hamba Tuhan itu kepada mereka. Ayat 9, yakni mulai dari Arok, yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh daratan tinggi dari Medeba sampai ke Dibon. Ayat 10. Dan segala kota Sihon, raja orang Amori yang berkerajaan di Hesibon sampai ke daerah orang Amon. Amin. Ayat 11. Selanjutnya Gilead dan daerah orang Gesur dan orang Maka serta seluruh gunung Hermon dan seluruh tanah Basan sampai ke Salka. 12. Seluruh kerajaan Oge di Basan yang memerintah di Asitorot dan Edrei, dialah yang tinggal hidup dari sia-sia orang Refaim yang telah dikalahkan dan dihalau oleh Musa. 13. Tetapi orang Israel tidak menghalau orang Gesur dan orang Maka itu, sehingga Gesur dan Maka masih tetap diam di tengah-tengah Israel sampai sekarang. 14. Hanya kepada suku Lewi tidak diberikan milik pusaka. Yang menjadi milik pusakanya ialah Tuhan Allah Israel, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. 15. Kepada suku Bani Ruben, menurut kaum-kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini. Amin. Ayat 16. Daerah kepunyaan mereka mulai dari Aror yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dekat Medeba, Hesibon, dan segala kotanya yang di dataran tinggi, yakni Dibon, Bamot Baal, Bet Baal Meon, Yahas, Kedemot, Mefaat, Kiryataim, Sibma, Zeret, Hasahar, di atas gunung di lembah itu. 20. Bet Peyor, lereng-lereng gunung Pisgah, Bet Yesimot. Amin. 21. Selanjutnya segala kota di dataran tinggi itu dan seluruh kerajaan Sihon,
raja orang Omori yang memerintah di Hesibon, yang dikalahkan oleh Musa. Bersama-sama dia juga dikalahkannya raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba, raja-raja bawahan Sihon, penduduk negeri itu. 22. Juga Bileam bin Beor, juru tenung itu, telah dibunuh oleh orang Israel dengan pedang, beserta orang-orang yang telah mati tertikam oleh mereka. 23. Jadi batas daerah Bani Ruben ialah sungai Yordan dengan daerah pinggirnya. Itulah milik pusaka Bani Ruben menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. 24. Kepada suku Gad, yakni kepada Bani Gad, menurut kaum-kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini. 25. Daerah kepunyaan mereka ialah Yazer dan segala kota negeri Gilead, serta setengah negeri orang Amon sampai ke Aroer yang di sebelah timur Raba. Amin. 26, yakni mulai dari Hesibon sampai ke Ramat, Misbah, dan Betonim, dan dari Mahanaim sampai ke daerah Debir. 27, dan di lembah Bet Haram, Bet Nimra, Sukot, dan Zapon, sisa kerajaan Sihon, Raja Hesibon, sungai Yordan dengan daerah pinggirnya, sampai ke ujung danau Kineret, di sebelah timur sungai Yordan. 28, itulah milik pusaka Bani Gad menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. 29, kepada suku Manasye yang setengah itu, yakni kepada puak Bani Manasye yang setengah itu menurut kaum-kaum mereka, telah diberikan Musa bagian ini. 30, daerah mereka mulai dari Mahanaim, seluruh Basan, seluruh kerajaan Og, Raja Basan, dan segenap Hawot, Yair yang di Basan itu, 60 kota banyaknya. Amin. Ibu Haryani ikut baca? Di unmute Bu kalau ikut baca. Ya. Ya. 31. Selanjutnya setengah Gilead, Asia Tarot, dan Edril, kota-kota kerajaan Oge dan Oge di Rasan, menjadi bagian Bani Makir, anak Manise, yaitu bagian di setengah Bani Makir menurut kaum-kaum mereka. 32. Itulah semuanya yang dibagikan Musa sebagai milik pusaka di dataran Moab di sebelah timur sungai Yordan di dekat Yeriko. 33. Tetapi kepada suku Lewi, Musa tidak memberikan milik pusaka Tuhan, Allah Israel. Dialah yang menjadi milik pusaka mereka, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Amin. Amin Bu. Amin. Lanjut. Amin. Biar masuk bab baru. Oh ya. Pembagian tanah. Oh. Amin Bu. Biar Bu Julia langsung masuk bab baru. Oh ya, Satu- makasih. Amin. Bu Julia di unmute Yosua 14 ayat 1 sampai 5. Yosua 14 ayat 1, pembagian tanah Kanaan. Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan, yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Iman Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dan dari suku-suku mereka. Ayat 2, dengan mengundi milik pusaka itu seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantara Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu. Ayat 3, sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang sungai Yordan, tetapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka. Ayat 4, sebab Bani Yusuf merupakan 2 suku, Manasye dan Efraim. Maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu, selain dari kota-kota untuk didiami dengan tanah pengembalaannya untuk ternak dan hewan mereka. Ayat 5. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat oleh orang Israel dan dibagi-bagi mereka lah negeri itu. Amin.
ayat 6 sampai 10, Kaleb mendapat Hebron. 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kemas itu, padanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. 7. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. 9. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel menggembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 50 tahun aku hari ini. Amin. Ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang, untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu, bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Amin. Ayat 15 ya Bu ya? Iya, pasal 15. 15. Yosua 15. Batas-batas daerah Yehuda. Ayat 1. Bagian yang diundikan kepada suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai ke padang gurun Zin ke selatan di ujung selatan. Ayat 2. Batas selatan bagi mereka mulai dari ujung laut Asin, dari teluk yang menghadap ke selatan. Ayat 3. Lalu keluar pada sebelah selatan pendakian Akrabim, terus ke Zin, naik ke sebelah selatan Kades Barnea, terus ke Herzon, naik ke Adan, membelok ke Karka. Ayat 4, terus ke Achmon dan keluar pada sungai tanah Mesir, sehingga batas itu berakhir ke laut. Ayat 5, batas timur ialah Laut Asin sampai ke muara sungai Yordan. Batas pada sisi utara mulai dari teluk di mana muara sungai Yordan itu. Amin. Ayat 6, batas itu naik ke Bet Hogla melalui sebelah utara Bet Araba. Kemudian batas itu naik ke Batu Bohan bin Ruben. 7. Lalu dari lembah Akor batas itu naik ke Debir dan menuju ke utara ke Gilgal di sebelah pendakian Adumim yang di sebelah selatan sungai. Kemudian batas itu terus ke mata air Ensemes dan keluar ke Enrogel. 8. Kemudian batas itu naik ke lembah Ben Hinnom di sebelah selatan sepanjang lereng Gunung Yebus. Itulah Yerusalem. Kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang di seberang lembah Hinnom, di sebelah barat, di ujung utara lembah orang Refaim. 9. Kemudian batas itu melengkung dari puncak gunung itu ke mata air
Meftoah. Lalu keluar ke kota-kota pegunungan Efron. Selanjutnya batas itu melengkung ke Bala. Itulah Kirat Yarim. 10. Kemudian batas itu membelok dari Bala ke barat ke pegunungan Seir, terus ke utara ke lereng gunung Yarim. Itulah ke Salon, turun ke Bet Semes, dan terus ke Timna. Amin. Ayat 11. Kemudian batas itu keluar ke utara ke lereng gunung Ekron. Kemudian batas itu melengkung ke Sikron, terus ke gunung Baala dan keluar dekat Yabneel. Sehingga batas itu berakhir di laut. Batas barat ialah laut besar dan pantainya. Itulah ke segala penjuru. Batas-batas daerah Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Kaleb merebut Hebron, tetapi kepada Kaleb bin Yefun diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapak Enak. Itulah Hebron. 14. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. 15. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Amin. 16. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa, anakku, menjadi istrinya. 17. Dan Otniel anak Kena saudara Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa, anaknya, menjadi istrinya. 18. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? 19. Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah, telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya lah kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Kota-kota suku Yehuda. 20. Inilah milik pusaka suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Amin. 21. Kota-kota suku Bani Yehuda yang paling ujung dekat batas tanah Edom di tanah Negeb ialah Kabzeel, Eder, Yagur. 22. Kina di Mona, Adada. 23. Kedesh, Hazor, Yitnan. 24. Zip, Telem, Bealot. 25. Hazor, Hadata, Keriot, Hezron, itulah Hazor. Amin. Bu Haryani, Ayat berapa, Bu? 26. 26 sampai 30. Bentar. Hilang. Ayat 26. Amam, Sema, Molada. 27. Hasar, Gada, Hesmron, Bet Pelet. 28. Hasar Sual, Betseba dan segala anak kotanya. 29. Baala, Eyim, Esem. 30. El Tolat, Kesil, Berma. Amin. Bu Julia di unmute 31 sampai 35. Ayat 31 di daerah bukit Estawa, Jora, Asna. Ayat 34. Ayat berapa? 31 ya? 31 sampai 35. Oh iya, maaf. Ayat 31 Jiklak, Matmana, Sansana. Ayat 32 Leboat, Silhim, Aim, dan Rimon. Seluruhnya 29 kota dengan desa-desanya. Ayat 33 di daerah bukit
Estoa, Jora, Asna. Ayat 34, Janoa, Enganim, Tapua, Enam. Ayat 35, Yarmut, Adulam, Sakho, Azeka. Amin. Ibu Renti mau ikut 36. baca? Ya, silakan. Ya, Bu, ya. 36, Saaraim, Aditaim, Gedera, dan Gederotaim. 14 kota dengan desa-desanya. 37, Jenan, Hodasa, Migalgat. 38, Dilean, Misbah, Yoktel. 39, Lakis, Boskat, Eglon. 40, Kabon, Lamas, Kitris. Amin. 41 sampai 45, Gederot, Bet-Dagon, Naama, dan Makeda. 16 kota dengan desa-desanya. Libna, Eter, Asan, Yiftah, Asna, Dezib, Kehila, Akzib, dan Maresa. 9 kota dengan desa-desanya. 45, Ekron dengan segala anak kota dan desanya. Amin. 46. Mulai dari Ekron sampai ke laut segala yang di sisi Asdod dan desa-desanya. Asdod dengan segala anak kota, desa dan desa-desanya. Gaza dengan segala anak kota dan desa-desanya. Sampai ke tanah Mesir, laut besar dan pantainya. Lagi di pegunungan Samir, Yatir, Soko, Dana, Kiryat Sana, itulah Debir. Anab, Estemo, Anim. Amin. Ayat 51. Goshen, Holon, dan Gilo, 11 kota dengan desa-desanya. 32, Ara, Duma, Esan. 33, Yamnum, Bet Tapua, Afeka. 34, Huta, Kiryat Arba, itulah Hebron dan Zio, 9 kota dengan desa-desanya. 35, Maon, Karmel, Jib, Yuta. Amin. Oh 5 ya. 5. Bu Marina Ginting, 56 sampai 63 ya. Oke. 56, Yizreel, Yokdem, Janoa. 57, Kain, Gibea, dan Timna, 10 kota dengan desa-desanya. 58, Halhul, Bet-Zur, Gedor. 59, Marat, Bet-Anot, dan Eltekon, 6 kota dengan desa-desanya. 60, Kiryat Baal, itulah Kiryat Yarim dan Raba, 2 kota dengan desa-desanya. Di padang gurun Bet Araba, Midin, Sekaka. 62, Nipsan, kota garam, dan En-Gedi, 6 kota dengan desa-desanya. 63, tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Amin. Baik, mari kita lanjut ke Roma 9. Silahkan dilanjutkan. Roma 9, hak dan kewajiban Rasul. Maaf, salah. Roma 9, pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. 4. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 6, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal.
sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. 7. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. 8. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. 9. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. 10. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapak leluhur kita. Amin. 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. 12. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. 13. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Amin. 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. 17. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. 18. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. 19. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya. 20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Amin. Roma 9 ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Ayat 22. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Ayat 23. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Ayat 24, yaitu kita yang telah dipanggilnya untuk hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga di antara bangsa-bangsa lain. Ayat 25, seperti yang difirmankannya dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih. Amin. 26. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku. Di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. 27. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. 29. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Ayat 30. Keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman.
31. Lanjut, Bu. Ya, lanjut sampai 33. 31. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. 32. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. 33. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. Roma 10 ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kebenaran karena iman. 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. 5. Sebab Musa menulis tentang kebenaran kepada hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Amin. 6. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Amin. Ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Ayat 11. Ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengarkan tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Ayat 16. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. 18. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya, suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. 19. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. 20. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Satu lagi ya. Tetapi tentang Israel ia berkata,
Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Amin. Amin. Baik, ibu-ibu, kita akan bersaat teduh sejenak ya. Baik, ibu-ibu, kita sudah bersaat teduh ya, luar biasa. Kita sudah membaca Yosua 13 sampai 15 dan Roma 9 sampai 10 ya. Jadi secara umum Roma 13 itu berisi perintah Tuhan kepada Yosua yang sudah tua ya untuk membagi tanah Kanaan sebagai milik pusaka. Walaupun ketika kita membaca belum semua wilayah berhasil mereka duduki ya. Jadi di sini kan daerah-daerah yang belum direbut apa saja di situ ya. Lalu di 14 mengenai pembagian tanah Kanaan ya kepada suku Israel melalui Yosua. Lalu di 15 ini kita tadi sudah membaca mengenai riwayat Yosua dalam memimpin orang Israel menduduki Kanaan. Nah, lalu di Roma, nih ya Roma ini luar biasa nih ya, Roma 9 dan 10 ya. Di sini Paulus itu menyatakan kesedihannya karena orang Israel itu banyak ya, orang Israel itu tidak menerima Kristus ya. Nanti kita melalui sharing tema ya detail lalu di 11. Nah, di sini juga ya dikatakan ya Paulus menulis bahwa orang Israel itu gagal untuk mencoba mencapai kebenaran lewat hukum Taurat. Jadi bukan iman ya. Nah, jadi ibu-ibu silakan bagi yang punya rema dan juga kesaksian. Jadi saya awali dulu ya dengan rema saya. Saya tadi membaca, kebetulan saya yang membaca di Roma. Sebentar, saya tadi baca di Yosua. Oke, rema saya di Yosua, Yosua 14 ayat 8 ya, saya baca. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu akan tetapi aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati ya. Jadi di sini saya melihat bahwa Kaleb ya. Jadi Kaleb itu berdiri berbeda daripada saudara-saudaranya.
Ya, orang lain takut dan pesimis, dia tetap percaya kepada Tuhan. Saya melihat dia tetap setia meski yang pergi ke sana. Jadi ini dia dengan beberapa orang gitu ya, meski eh, saudara-saudaranya itu atau kita lihat meski lingkungannya itu tidak mendukung, jadi tetap setia kepada Tuhan. Dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, ya. Nah, di sini saya melihat mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dia sendiri tulis di sini, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Artinya kan sepenuh hati itu dia tidak setengah-setengah, dia bisa berdiri teguh, ya artinya tidak mengikut arus, dia berusaha setia dan taat walau keadaan itu sulit. Nah, ini luar biasa ya kita belajar dari Kaleb ini ya. Nah, jadi saya melihat di sini, wow, Kaleb ini luar biasa ya. Dia tidak mudah terpengaruh oleh keraguan orang lain. Itu tuh jadi saya coba kita lihat diri kita masing-masing ya. Kadang-kadang kita itu, ini contoh aja ya, suami saya kebetulan nggak ada. Suami saya itu sharing ya, waktu mereka rapat di gereja. Jadi bukan saya mau menghakimi, bukan ya. Memang kalau gereja itu semakin besar, akhirnya fokusnya seperti yang kemarin kita sharing ya, fokusnya itu sudah kepada hal-hal yang sifatnya fisik, bukan rohnya lagi. Jadi nggak kelihatan bahwa ketika rapat, ketika memutuskan sesuatu, ketika membuat satu keputusan, itu benar-benar melibatkan Roh Kudus atau kekuatan manusia. Jadi suami saya sendiri cerita dia bahwa dia yang menentang sendiri, atau bukan menentang, tapi tidak setuju atas satu keputusan ya untuk membebankan jemaat kembali ya urusan uang. Karena menurut dia sudah terlalu banyak gereja membebani jemaat. Jadi jangan hal-hal yang seperti ada ya gitu, ada masalah ya terkait dengan pembangunan di gereja itu eh, jemaat lagi. Karena sudah terlalu banyak jemaat dibebani dengan inilah itulah, dengan wah banyak hal ya terkait dengan keuangan. Sementara kan jemaat kan tidak semua ekonomi menengah ke atas ya. Jadi eh, beragam kan seperti itu. Tapi di sisi lain kan pelayanan terhadap jemaat itu kan artinya dari sisi kerohaniannya itu kurang sekali, hanya rutinitas-rutinitas saja. Nah, ini saya melihat suami saya bilang bahwa apa namanya, mungkin karena suami saya juga sering sharing sama saya ya, bahwa kita itu tidak punya keuntungan apa-apa ketika kita menyatakan kebenaran di dalam gereja. Kita tidak digaji juga gitu kan. Jadi kalau misalnya kita berani berkata berbeda tetapi itu untuk kebenaran, nggak masalah, nggak perlu takut gitu. Jangan takut untuk berani berbeda. Nah, itu ya. Jadi saya bersyukur juga ya bisa mendukung suami. Nah, jadi dia cerita ya. Jadi sementara ada fresh meter yang lain gitu kan, majelis-majelis yang lain itu merasa nggak enak. Aduh, nggak enak, nanti si A tersinggung, ini tersinggung. Jadi akhirnya mereka terpengaruh dengan situasi, padahal di dalam hatinya itu tidak setuju gitu. Nah, saya melihat hal ini yang terjadi dengan Kaleb ya. Dia bisa tetap taat, dia tidak setengah-setengah, dia tidak ikut arus, dia tidak terpengaruh, walaupun mungkin yang lain itu tidak satu suara dengan dia gitu. Dan saya melihat gitu ya, sebenarnya dia sendiri, tapi saya bersyukur ya bahwa saya mendukung dia dengan keputusannya gitu ya, bahwa yang dia katakan itu benar. Dan saya bersyukur bahwa suami saya memang nggak seperti saya ini ya, apa maksudnya dia, apa ya maksudnya gimana ya, ya laki-laki kan agak beda, tapi saya bersyukur bahwa saya bisa memberi dampak gitu ya kepada dia melalui pembacaan firman. Kadang-kadang dia duduk di situ, ini kan dia lagi ada tugas duduk ikut mendengar sharing ibu-ibu, dan mereka dia sendiri muji, kok ibu, oh, komunitas kamu orang-orangnya luar biasa. Iya memang gitu ya, kita semua diberkati melalui sharing Rema ini gitu. Jadi tidak apa-apa untuk kamu berkata benar, hadirkanlah Roh Kudus ya. Jadi belajarlah gitu. Jadi dia sendiri mengakui bahwa dia sudah tidak merasakan aura Roh Kudus, tetapi aura manusianya, aura dominasinya, orang yang kaya dan segala macam. Jadi tidak melibatkan Tuhan. Jadi di rumah lu jadi keren banget. Jadi tidak melibatkan Tuhan gitu ya. Nah, saya juga melihat bagaimana iman Kaleb ini, dia tetap
teguh dalam situasi sulit. Dia percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya ya. Jadi di sini saya melihat, wow, luar biasa sekali ya. Kita harus punya iman yang lebih kuat daripada rasa takut. Seperti kemarin sharing daripada Bu siapa Bu Marina ya, Bu Marina, terus Bu Julia, lalu siapa Bu Pita gitu ya. Dia sudah bisa menguasai ketakutan. Jadi imannya itu lebih kuat daripada rasa takut. Nah, itulah yang terjadi pada Kaleb yang saya pelajari karena kebetulan saya membaca ini gitu ya. Walaupun ada juga ya rema saya di Roma, tapi saya memberi kesempatan ya ibu-ibu yang lain. Ya, jadi ibu-ibu kita juga belajar dari Kaleb untuk tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati ya walaupun ini tadi dia pergi saudara-saudaranya itu tidak sesuara dengan dia kita harus berani tidak mengikut arus kita harus bisa berpegang teguh walaupun dalam situasi yang sulit. Nah, ini menjadi tantangan ya. Juga menjadi tantangan bagi saya. Ya, mampu nggak sih kita itu juga menjadi orang yang betul-betul lurus gitu ya. Lurus walaupun kadang-kadang kita tahu itu nggak benar gitu kan. Tapi aduh, biasanya kita suka karena nggak enak, takut itu tersinggung. Jadi demi menyelamatkan perasaan orang, akhirnya kita menerobos melewati apa ya namanya melewati batas yang kita tahu itu nggak benar ya jadi kita belajar menjadi Kaleb dan saya percaya gitu ya ketika suami saya berani berkata benar ada satu kelegaan di dalam hatinya karena dia bisa mengungkapkan kebenaran itu walaupun secara manusia tatapan-tatapan orang mungkin ih kok Pak Dolok itu ini ya Pak Dolok itu ini ya tapi dia tidak perlu khawatir setiap dia cerita itu saya pasti menguatkan dia saya bahkan bilang kalau memang pada akhirnya pelayanan di gereja itu tidak menimbulkan damai sejahtera untukmu, gitu ya, gak apa-apa. Kita menjadi jemaat, kamu tetap menjadi jemaat biasa saja. Jangan sampai nanti tujuan muliamu ingin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, akhirnya terbentur. Akhirnya kamu tidak bisa merasakan hadirat Tuhan karena ada hal-hal yang kamu hadapi seperti itu, nggak apa-apa. Ya, pelayanan di luar kita lebih bebas, tidak ada tekanan, lebih merdeka gitu ya, daripada kemudian kita berhadapan dengan orang yang dalam tanda petik berkedok hamba Tuhan, tetapi mereka menggunakan uang mereka untuk membeli dalam tanda kutip suara-suara majelis itu sudah nggak benar seperti itu ya. Jadi saya benar-benar juga membantu menopang suami saya agar dia tetap kuat, agar dia tetap semangat di tengah-tengah orang-orang yang mungkin tidak satu suara ya, karena dia berusaha menyampaikan kebenaran. Itu saja ibu-ibu, terima kasih. Silahkan yang lain-lain, ibu lain yang mau kesaksian juga sharing rema silahkan. Bu Pita, Bu Rahayu, Bu Marina, Ibu Julia, Ibu Eti, Ibu Haryani, Ibu Gabriel, monggo atau Ida, silakan. Bu Eti? Saya mau melanjutkan kesaksian Ibu Joli. Ya. Ya memang orang yang punya integritas, punya hikmat Tuhan, punya wibawa ilahi gitu ya, yang memandang kebesaran Tuhan di dalam hidupnya pasti akan mengatakan hal yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya gitu ya. Ini ya di bangsa Israel itu hanya ada dua yang mempunyai pemikiran positif. Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Itu yang murid Musa yang berhasil membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Seperti itu juga setiap orang yang punya hati nurani yang bersih, yang baik di hadapan Tuhan, yang ingin membawa perubahan yang besar kepada lingkungan, kelompok, atau sesama pelayan Tuhan, pasti ada di dalam hatinya ketika melihat hal-hal yang tidak baik, pasti bersuara itu Roh Kudus itu. Ya. Tidak
tidak mau tinggal diam. Ini kenapa jadi menyimpang? Ini kenapa jadi begini? Ini kenapa begini? Kok hilang damai sejahtera? Dan hal-hal yang seperti itulah yang harus kita punyai juga. Tadi Bu Joli udah bilang jangan takut untuk berbeda. Ya. Jangan takut untuk berbeda. Itu betul. Itu betul. Kita jangan terbawa arus dunia, jangan terbawa keinginan daging kita, jangan terbawa oleh banyak orang yang membuat kita kepada hal-hal yang tidak baik. Saya setuju dengan Ibu Joli bahwa kita juga harus punya dampak yang luar biasa kepada banyak orang lewat pelayanan kita di gereja. Jangan pergi keluar dari gereja tersebut. Tetap di situ, berdoa di situ, supaya ada hal-hal baru yang terjadi di dalamnya. Membawa perubahan-perubahan besar kepada banyak orang di sekeliling kita. Karena orang-orang Kristen juga banyak yang keras hati, Bu. Banyak yang sudah lupa bahwa ada Roh Kudus di tengah-tengah kita. Itu. Yang kemarin kan hamba-hamba Tuhan aja sudah gersang rohnya. Karena tidak ada Roh Kudus. Sekarang ketika ada seorang umat Tuhan, hamba Tuhan yang mengingatkan, mereka tidak mau mempedulikan. Nah, ini kan satu pertanyaan juga bahwa dalam pelayanan tidak boleh ada sikut-menyikut, tidak boleh. Tidak boleh ada perseteruan memang ya, tetapi untuk membawa perubahan itu juga harus bisa dikompromikan bersama pelayan-pelayan yang lain. Terima kasih Bu Joli, itu dari saya. Terima kasih Bu Eti. Silakan yang lain. Bu Pita, Bu Marina, Bu Ida, Gabriel, Bu Renti, Bu Julia, Bu Marina, Bu Rayu, ayo. Yang di Roma ini Saya seru coba ya, Bu, ya. sebenarnya. Oh, ini Bu Pita dulu ya. Bu Saya Pita baru coba. Bu Rayu. Yuk, mari Bu Pita. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran, Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi ayat ini ya Bu, di sini kan terus sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu sudah berakhir, bukan berakhir sebenarnya. Hukum Taurat itu kan suatu tanda, menunjukkan arah ke Tuhan, ke Kristus. Kalau memang hukum Taurat itu sudah menemukan jalannya, yaitu menuju ke Kristus, untuk apa lagi ya? Tetapi artinya gini, artinya hukum Taurat itu adalah dulu sewaktu kita menjalankan hukum Taurat itu, kita kan melakukan dia itu mau melakukannya 100% agar kita tidak berdosa, tidak takut, biar Tuhan sayang. Padahal tidak ada satu orang pun yang mampu melakukan hukum Taurat. Tidak ada satupun yang bisa mampu menjalankan hukum Taurat. Kemudian ketika Yesus datang, ketika hukum Taurat itu sudah menemukan arahnya, yaitu Yesus memenuhi tuntunan hukum itu, sehingga ketika Yesus sudah ada, kita tidak lagi hidup di dalam kebenaran yang ditunjukkan oleh hukum Taurat itu, tetapi Yesuslah yang menggenapinya, sehingga kita tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat itu sendiri, tetapi kita hidup di dalam kasih Kristus, di mana hukum Taurat ini kasih Kristuslah yang dengan kepercayaan kita kepada Kristus, itulah kebenaran yang kita temukan. Jadi kita tidak perlu takut. Tapi apakah dengan kita mengikuti hukum Kristus,
tidak mengikuti hukum Taurat berarti kita berbuat dosa. Karena hukum Taurat itu kan sebenarnya melarang kita untuk tidak melakukan dosa. Apakah kita ketika kita tidak melakukan hukum Taurat, bukan tidak melakukan yang menggenapi hukum Taurat ini, kita tidak berdosa. Tetapi di situ kita tidak lagi dihukum oleh hukum Taurat itu karena dosa kita, tetapi sekarang adalah kasih. Kita sudah menemukan Kristus kita sehingga kita tidak lagi hidup di kebenaran itu di dalam hukum Taurat, tetapi kita hidup oleh karena kasih Tuhan. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena sudah terlebih dahulu Tuhan Yesus yang menyayangi kita. Jadi kita karena dia udah sayang sama kita, kita taat kepadanya. Kita mengasihinya karena dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi Roma 10 ayat 4 ya, yang dimaksud adalah Yesus Kristus yang menjadi penggenapan hukum Taurat gitu ya, tadi yang disampaikan Bu Lampita ya. Jadi hukum Taurat itu menunjuk kepada Kristus. Nah, ini lagi, jadi manusia tidak bisa menjadi benar hanya dengan menaati hukum. Kalau dulu di Perjanjian Lama kan hukum Taurat ya. Nah, kalau sekarang, sekali lagi ya, manusia tidak bisa menjadi benar hanya dengan menaati hukum. Jadi kebenaran sejati itu datangnya ketika kita percaya kepada Kristus Yesus ya. Jadi pesannya satu, kita jangan mengandalkan perbuatan baik untuk menjadi layak di hadapan Tuhan ya. Nah, kita fokus kepada iman Kristus kita. Nah, kalau kita sudah hidup benar, itu adalah buah dari hubungan kita dengan Tuhan ya. Jadi bukan sekedar aturan ya. Kalau perjanjian lama itu kan hanya mengikuti aturan ya, hukum Taurat. Nah, kalau sekarang sudah digantikan oleh Yesus Kristus. Nah, perbuatan baik ya, perbuatan baik yang kita lakukan itu sebenarnya adalah buah ya. Kemarin ya, buah roh ya. Jadi bukan dalam rangka kita mau masuk surga terus kita berbuat baik, bukan. Tetapi ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, ya ada buah roh yang tercermin dari hidup kita. Seperti itu. Terima kasih ya Bu Pita ya untuk kembali mengingatkan di Roma 10 ayat 4 ya. Jadi Kristus adalah penggenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap orang-orang yang percaya. Amin. Terima kasih Bu Pita. Silakan ibu-ibu lain. Apakah ada? Ibu Marina, Bu Rahayu, selamat datang Ibu Grace. Kita lagi di Rema, nggak apa-apa ya. Ibu Iya, Ida, Ibu. Ibu Ida mau sharing kah? Mau atau remanya boleh? Tadi saya catat juga sih di Roma ada nih Roma 10 ayat 2 ya. Saya jadi ingat ini Roma 10 ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ini kan orang Israel ya yang tidak percaya dengan Kristus, ya kan? Jadi mereka di sini si Paulus kan menulis ya bahwa orang Israel itu gagal untuk mencapai kebenaran. Jadi mereka masih memakai hukum Taurat ya, bukan iman lagi seperti itu. Nah, jadi mereka membuat kebenaran, mereka berdiri atas kebenaran mereka sendiri. Nah, tapi saya berpikir-pikir juga sebenarnya di masa kini ini apakah begitu juga ya? Jadi banyak kita orang Kristen ya, mungkin kalau kita melihat inilah media sosial ya, hal ini juga sepertinya banyak terjadi ya. Jadi berdiri atas kebenaran sendiri karena kita tidak ada apa ya satu. Kalau saya lihat kan di Katolik itu dia ada satu ya di Roma ya. Terus pengajaran mereka itu sama seperti itu. Nah, saya melihat di kita ini itu tadi percaya firman, percaya Kristus, tapi ada kebenaran yang dibangun sendiri-sendiri gitu ya. Gereja membangun kebenaran masing-masing ya tergantung siapa gembalanya. Kalau itu sesuai dengan Alkitab, puji Tuhan. Tapi kalau itu melenceng, nah kita banyak ya hati-hati ibu-ibu dengan pengajaran-pengajaran palsu. Tuh yang datangnya dari Korea ya. Terutama kalau kita tidak membaca firman Tuhan dengan tepat,
mereka yang fondasinya masih kurang, itu akan gampang banget didoktrin dengan pengajaran-pengajaran sesat. Karena saya dulu pernah ikut Bible study, itu yang saya dapat dari Facebook kalau nggak salah. Terus saya klik gitu kan, Anda rindu ini gitu ya bahasa-bahasa iklannya bergabung dengan kami. Saya ikut klik gitu. Lah tapi kok aneh ya? Gitu ya. Feeling saya sih ngomong, waduh, ini berarti saya harus hati-hati. Banyak banget iklan-iklan Bible study, belajar firman. Tapi hati saya itu kok nggak suka cita. Wah, saya gini tanda-tandanya. Kalau ini nggak benar, berat. Kalau nggak benar pengajarannya, saya nggak bersuka cita. Jadi saya keluar. Setelah itu saya bilang, aku baca firman sendiri aja. Takutnya nanti karena aku on ini bukan orang teologi, masih nol dasarnya, bisa dipelintir-pelintir. Aku gawat gitu ya. Takutnya terlanjur terdoktrin dan itu menjadi iman saya itu yang nggak bener ya, itu saya harus hati-hati di situ. Jadi saya kembali ke Alkitab aja, baca sendiri, melihat sendiri dari awal sampai akhir, dan saya merasakan ya bagaimana firman itu bekerja. Ya, tadi kan ada tuh iman timbul dari pendengaran oleh iman Kristus di Roma 10 ayat 17 itu sangat benar. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita setiap hari loh baca firman, tidak di dalam hati. Kita membaca firman setiap hari, terus kuping kita ini mendengar. Ketika kuping kita ini mendengar, itu dicerna, tanpa kita sadari dicerna oleh tubuh. Dan itu kita ingat. Jadi itu yang menjadi dasar kita ya, iman itu ya. Roh Kudus itu yang selalu mengingatkan. Dan kita ya itu bisa merasakan perubahannya. Kalau kita benar-benar ya, maksudnya membaca dengan benar, kita fokus dengan benar, dan kita mendengarkan firman, sharing orang ibu-ibu dengan benar. Saya percaya ya, kebenaran itu kan bisa kita rasakan ketika kita membaca firman ini. Baik, adakah ibu-ibu lain? Kalau tidak ada, Bu Ida tidak ada kah? Kalau tidak ada, kita minta Ibu Pupita bisa tutup dalam doa. Ya, doa tutup. Sampai Mari kita jumpa. berdoa. Ya, kita jumpa lagi hari Senin depan ya. Silakan Bu Pita, doa tutup. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang bertata di kerajaan di surga, Bapa yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, kembali pada malam yang indah ini Tuhan, kami perempuan baca Alkitab datang dengan sepenuh sukacita damai sejahtera yang berasal dari Engkau. Amin. Tuhan Yesus yang baik. Hari ini Tuhan, kami mengingat kebaikan-Mu kepada kami Tuhan. Engkau mau mati demi kami orang yang berdosa. Kau menanggung segala dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk tahu taat kepadamu, tahu menghargai pengorbanan-Mu, tahu melakukan yang terbaik bagimu. Terpujilah Engkau Tuhan. Tolong Tuhan, kuatkan kami agar kami melakukan kehendak-Mu, agar pengorbanan-Mu tidak menjadi kesia-siaan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, bila Tuhan yang menuntun hidup kami, langkah-langkah kami, iblis tidak akan mampu untuk menggoda kami, mengganggu kami. Kami katakan keluar, pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, karena kami tahu Tuhan, salib-Mu mulia, salib-Mu itulah sentral daripada hidup kami. Dengan salib-Mu itulah kami bisa dirubah kehidupan kami Tuhan. Dengan salib-Mu itulah kami menyangkal diri kami Tuhan. Bahwa kami akan menyangkal kami dengan kami jauh dari kesombongan, iri hati, dan segala hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena salib-Mu lah Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, Engkau sukacita dengan kami, Engkau senang melihat kami karena kami memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, mengucap syukur atas pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Pada malam hari ini Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan di malam hari ini Tuhan, membaca Alkitab yang indah yang kami terima pada malam ini, di mana dari
Ayat Yosua dan Roma yang begitu indah. Tuhan mengingatkan kami, Tuhan, bahwa Engkau, Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau selalu mendampingi hidup kami melakukan hal-hal yang baik. Kami juga berdoa buat Ibu kekasih kami, Ibu Yoli, sebagai pimpinan kami. Tuhan berkati Ibu Yoli, berkati suami dan anak-anaknya, Tuhan, agar dia semakin meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau dalam hidupnya. Dan juga Tuhan memberi roh kesabaran, sukacita dalam membimbing kami. Engkau tambah-tambah berkat baginya. Tuhan, juga kami berdoa bagi ibu-ibu pembaca Alkitab malam hari ini, Tuhan, yang menyiapkan waktunya hanya untuk mencari wajah-Mu, Tuhan. Bukan suatu kebetulan, Tuhan, kalau malam ini ibu-ibu baca Alkitab, menyiapkan diri, tunduk di bawah kaki-Mu, Tuhan, mendengar firman-Mu. Semua itu adalah karena kasih-Mu juga kepada kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau memberi kasih-Mu, sehingga kami membaca Alkitab dan kami mendapatkan rema. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa untuk malam ini, kami hendak tidur, Tuhan. Engkau melindungi kami dalam tidur kami, melindungi suami kami, melindungi anak-anak kami, Tuhan. Pada malam hari ini, terpujilah nama-Mu, Tuhan. Besok hari Minggu, Tuhan, kami juga akan mendapat kuasa kebangkitan-Mu, Tuhan, bahwa kami telah terlepas daripada kematian-Mu, Tuhan, kasih-Mu nyata dan kebangkitan-Mu, membangkitkan kehidupan kami, Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, banyak yang hendak kami mohonkan kepadamu, tapi biarlah roh kami yang berdoa bagimu, Tuhan. Engkau lebih tahu apa yang terbaik bagi kami di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, Tuhan. Malam ini kami tidur, Tuhan menjaga kehidupan kami sepanjang tidur kami dan memberi kasih, damai sejahtera, sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami, Tuhan, atas kesalahan kami, ada kata-kata kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun padamu, Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.